Pemirsa, pasca dilaporkan oleh Tessa Mariska dan dituding telah melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan senilai 724 juta rupiah, artis Krishna Mukti membuat laporan balik. Krishna melaporkan balik Yeni Haidir atau yang kerap dikenal Tessa Mariska atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada Senin 6 Juni 2022 lalu. Jadi kami melaporkan balik apa yang ada di media massa. Karena tidak sesuai dengan fakta atau fakta hukum yang ada di kita. Makanya kita membuat laporan supaya ada keseimbangan. Jangan sampai dari pihak sana aja memberikan informasi yang tidak seimbang. Di malam ini kita membuat 2 LP. Pelapornya masing-masing Pak Krishna Mukti sama Astrid. Kenapa kita bikin 2 LP? Karena fakta hukumnya berbeda-beda. Apalagi Astrid. Astrid itu bukan peserta arisan. Yang peserta arisan talentnya dia. Artinya dia sebagai manajer bertanggung jawab terhadap talent itu karena membawa uang yang sudah dapat. Ya, Krishna datang melapor didampingi kuasa hukum dan salah satu temannya bernama Astrid yang juga menjadi salah satu anggota arisan. Diketahui Krishna dan kawan-kawan mengikuti arisan bersama Tessa sejak Desember 2018 dan pada Januari 2021, arisan tersebut diketahui sudah berhenti dan masih ada 5 orang peserta arisan yang belum mendapatkan uang. Dalam hal tersebut, Tessa mengungkap Krishna dan 4 orang lainnya belum membayar kewajiban uang arisan. Tahun 2018, saya ikut pencalekan. Tahu sendirilah ikut pencalekan, dananya kita butuh berapa? Miliaran. Saya jujur butuh dana sekitar 15M. Saya hanya punya setengahnya. Nah, lalu ada salah satu sumber dana yaitu arisan yang dibuat oleh saudara TM. Melalui Astrid mengajak saya untuk ikut arisan tersebut. Nah, tapi di arisan tersebut yang jumlahnya saya seharusnya mendapatkan 250 juta, itu dipotong mahar sebesar sekitar 70 jutaan. Jadi saya hanya mendapatkan sekitar 180 juta dan saya tetap harus membayar 250 juta. Awal-awal karena memang saya masih punya dana, ya, saya pasti lancar tuh bayaran. Nah, begitu memasuki masa pandemik, saya tidak ada kerjaan, aset udah saya jual semua, mulailah seret, saya bayar arisan. Saya bilang sama Tessa secara kekeluargaan, Tes, gue belum bisa bayar nih. Mohon dimaklumi karena masa pandemik seperti ini, pekerjaan lagi nggak ada, tahu sendirilah habis kampanye, habis-habisan, saya minta keringanan. Lalu ada saya bayar cicilan juga, arisannya juga langsung ke orangnya. Ke orang yang bersangkutan ada 2 orang yang saya sudah bayar lunas. Lalu saya juga sudah mulai mencicil saudari TM, ya, ada buktinya walaupun tidak sesuai dengan jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan. Alih-alih belum membayar kewajiban, Krishna mengungkap dirinya merasa dirugikan karena dianggap penipu dan bukti yang dituduhkan Tessa terlalu berlebihan. Lantaran hal tersebutlah, Krishna akhirnya membuat laporan balik terkait pencemaran nama baik. Ya, intinya apa yang dituduhkan ya? Yang dituduhkan ke saya terlalu berlebihan. Ya, itu tidak benar sama sekali. Saya dianggap penipu, dianggap menggelapkan uang arisan, apalagi jumlahnya ratusan juta. Itu terlalu mengada-ngada dan terlalu dibuat-buat, sama sekali tidak benar dengan fakta yang ada. Dalam kesempatan itu, Krishna juga mengungkap banyak job yang tercancel karena kasus ini. Krishna mengaku dirinya baru pertama kali ikut arisan lantaran kebutuhan mencaleg. Ini saya baru pertama kali ikut arisan karena kepepet masalah dana kampanye, ya, yang jumlahnya fantastis itu. Dapat masalah seperti ini. Saya tadinya tidak ingin melapor balik, tapi karena dalam beberapa hari ini saya jadi banyak dirugikan, ya, secara nama baik, dalam hal pekerjaan juga. Jadi mau tidak mau, saya terpaksa melaporkan balik saudari TM. Apa yang
tampilkan di media itu benar-benar Merusak nama baik. ya merusak nama baik saya. Lantas benarkah hingga saat ini Krisna justru masih tanda tanya perihal uang mahar di arisan? Benarkah tak ada job di masa pandemi menjadi alasan Krisna belum membayar kewajibannya sebagai peserta arisan? TM sendiri ya, sebetulnya nih kalau dia melaporkan saya, ada 2 kerugian yang dia menurut saya sebetulnya berimbas sama dia gitu. Karena kalau dia melaporkan saya, nama saya jelek, berakibat saya tidak mendapatkan pekerjaan. Yang seharusnya saya dapat pekerjaan buat bayar utang ke dia, cicilan ke dia, jadi terhambat. Kalau misalnya sesial-sialnya ya, saya di penjara, oke, gue pasang badan deh, ya udah gue nggak bayar arisan. Nah dia mau bayar pakai apa? Ke anggota-anggota yang lain yang belum dibayar, ya kan? Saya sendiri sebetulnya nggak tahu itu mahar buat apa gitu. Tapi memang saya diberitahu kalau yang ingin dapat duluan, memang diharuskan membayar mahar, beda-beda tiap orang, dan saya kedapatan sekitar 70 jutaan lebih. Nah tadinya saya berpikir bahwa dengan mahar itu akan menutupi cicilan saya, tapi ternyata tidak. Saya sendiri sampai sekarang nggak jelas itu mahar buat apa. Nah itu mungkin yang belum pernah diungkapkan ke media. Lantas apa harapan Krisna terkait kasus arisannya yang sudah terlanjur masuk jalur hukum? Jadi dari sekian banyak yang sudah saya lakukan, itu di mana coba unsur penipuannya, di mana unsur penggelapannya, gitu. Saya nggak bawa kabur uang arisan, saya nggak nilep uang arisan, makanya semuanya mengada-ngada gitu loh. Jujur saya hanya belum membayar sekitar 100 jutaan. Menurut saya sama Tessa udah sepakat gitu loh. Arti kata harusnya tidak ada sampai kejadian seperti ini. Saya tuh tadinya udah pengen ngelunasin gitu. Udah ada beberapa kerjaan nih depan mata nih. Nih cuma gara-gara laporan ini jadi mental lagi deh. Menghambat rezeki orang kan yang tadinya niat baik, mau dapetin kerjaan buat bayar arisan ini jadi mental lagi. Gitu kan harusnya kan nggak seperti ini.